things go, and you're always in disguise, my hero. I see your light in the dark, smile on my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, know I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. 6 in the morning. As soon as you walk through that door, everyone needs you again. The world's out of order. It's not a sound when you're not around. All day. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Denmas Jawa. Dan kali ini seperti biasa aku Julian dan Aku Ahes. yes, kita mau sharing kemarin kita positif COVID. Sesuai judulnya, jadi kita buat video ini itu tidak berintens untuk nakut-nakutin atau apa ya. Jadi lebih kayak ke sharing bahwa kemarin kita itu didiagnosa positif COVID-19. Jadi ceritanya tuh kemarin tanggal 8 Februari 2021 itu kan aku ngerasa malamnya itu pusing gitu kan, pusing terus agak nggak enak badan gitu kan. Ya aku pikir nggak enak badan kayak biasanya aja, jadi nggak berpikir sampai jauh bahwa aku tuh kena COVID gitu kan. Nah kebetulan juga di kantor itu kan ada temen yang kena COVID-19. Itu ada kurang lebih itu ada 8 orang kan di kantor. Jadi kalau memang ada salah satu yang udah kena COVID-19 itu di tracking siapa yang kemarin tuh deket gitu kan sama yang infeksi ini atau yang kena COVID ini gitu kan. Nah salah satunya tuh aku deket salah satu dengan teman aku yang dari 8 ini gitu kan. Jadi paginya itu aku ditelepon sama atasan aku untuk tes antigen. Aku kan diantar sama AS kan ke klinik rekanan di asuransi ke sana. Dan finally hasilnya itu positif. Aku didiagnosa positif waktu itu. Jadi perasaannya ya udah, aduh gimana nih, aduh ya panik iya, sedih iya, campur aduk gitu kan. Yang di sini aku tekenin ke teman-teman, jangan seperti itu gitu kan. Ya boleh tapi tetap stay positif, think positively. Nah setelah itu baru aku disaranin untuk tes selanjutnya, karena kan kemarin baru tes yang antigen ya kan, masih ada tes yang lebih akurat lagi tuh tes swab PCR. Jadi aku ke puskesmas terdekat di tempat aku kos, itu juga saran dari kantor untuk ke puskesmas
Aku tes swab lagi di sana dan menunggu 4 hari. Jadi hasilnya kan 4 hari. Ya selang menunggu itu ya badannya merasa kayak meriang biasa sih, sebenarnya meriang. Agak susah tidur, pusing. Kalau mual sama mencium itu, mual nggak terlalu, kurang penciuman juga nggak, masih normal. Cuma agak panas gitu kan, meriang gitu. Itu. Jadi bukan untuk menakut-nakutin sih. Jadi lebih kayak, ya balik lagi tadi aku bilang kita mau sharing. Gimana sih menyikapi ini gitu, menyikapi kalau kita tuh kena COVID-19 itu kita gimana untuk menyikapinya gitu, lebih ke arah situ kita mau bikin video ini gitu. Nah finally aku dapat kabar dari puskesmas setelah nunggu 4 hari, itu hasilnya positif. Nah terus aku dirujukan ke rumah sakit darurat COVID yang ada di Wisma Atlet gitu. Nah mungkin Firahes. Kalau aku dari pengalaman aku sama sih. Maksudnya kan aku kontak dengan Julian waktu itu. Aku juga nganter dia buat check up antigen. Dan setelah nganter dia dan dia dinyatakan positif, waktu itu saya juga langsung tes dan alhamdulillah hasilnya masih negatif. Tapi nggak menutup kemungkinan dari hasil negatif itu aku juga nggak, istilahnya aku terbebas nih dari virus itu, kita juga nggak tahu gitu. Ya waktu itu di sisi lain udah hasilnya bersyukur banget hasilnya antigennya negatif, tapi di sisi lain juga ini nggak menutup kemungkinan nih bahwa aku virusnya sebenarnya udah masuk, cuma mungkin belum terdeteksi sama pas di tes antigen itu, jadi masih was-was gitu. Dan beneran setelah Julian positif dan dia PCR-nya juga positif, pas dia dibawa ke Wisma 2 hari sebelum dia dibawa ke sana itu, aku juga udah mengeluarkan gejala gitu, seperti kayak kok tiba-tiba masih pusing gitu, pusing lagi gitu, terus kok demam, terus kayak mual gitu. Aku pikirnya sih waktu itu juga mungkin ini tipes nih gitu pas aku kambuh, cuma aku juga masih tetap positif tinggi gitu Jul, maksudnya ya udah. Tapi pas dia berangkat aku langsung kontak Julian tuh, Jul kok aku juga makin parah ya, hasilnya makin drop gitu. Aku juga sempat mual juga, terus malamnya kok agak sesek, tidur gitu agak sesek. Nah aku kontak Julian, kebetulan Julian punya nomor puskesmasnya dan ditelepon sama puskesmasnya, dikabarin kalau aku ini ada gejala ini. Nah setelah itu aku didaftarin buat tes PCR ke puskesmas itu, dan dari hasil PCR-nya itu ternyata 4 hari nunggu itu positif. Tidak positif. Ya udah setelah itu aku juga dirujuk ke Wisma Atlet, dan kebetulan waktu itu kita dapat satu kamar ya Jul. Aku kebetulan Julian kan saudara aku, jadi di situ itu kita ditanya ada saudara apa enggak di sini. Kalau misal memang ada saudara di situ bisa dikasih untuk satu kamar atau satu tempat gitu. Ya jadi selepas aku ke Wisma Atlet, kan aku ke Wisma Atlet duluan kan. Nah habis itu aku dapat kabar kalau si Rahes itu kondisinya makin buruk gitu kan. Dia makin panas waktu itu, mual juga kan, penciuman juga agak berkurang. Jadi waduh kenapa nih gitu kan. Jadi aku inisiatif juga nih buat tes PCR ke puskesmas. Jadi kan kebetulan aku ada nomor telepon tadi kan ya, nomor teleponnya petugas puskesmas. Jadi aku call kalau saudara aku nih juga ada gejala seperti aku gitu kan. Akhirnya
disuruh tes PCR dan hasilnya positif. Kemudian si Rais ini nyusul kan ke sana, dan kebetulan kita satu kamar di Wisma Atlet ini. Di Wisma Atlet kita 10 hari ya. Di Wisma Atlet kita 10 hari stay di sana. Kita dapet teman baru di sana, dan memang nggak semenyeramkan apa yang aku pikir gitu kan. Awalnya kan pas mau positif gitu kan, positif itu aduh pasti ke Wisma Atlet nih, Wisma Atlet pasti serem kan di sana. Ternyata enggak sama sekali. Jadi di sana itu dokternya baik-baik, nurse-nya baik-baik, kita benar-benar di apa, rawat sepenuhnya gitu kan, semaksimal mungkin, semaksimal mereka merawat kita gitu. Pagi kita dapat sarapan, siang, sore obat juga, vitamin gitu kan. Jadi enggak semenyeramkan yang aku pikir gitu sih kalau yang di sana. Ya sih bener apa ya dikata Julian sih, awalnya aku juga mikir harus positif, aduh habis money gimana di sana, terus keadaannya kayak gimana, takutnya kan pikirnya sih kalau aku ekspektasi aku itu di sana, waduh di ICU, di isolasi dengan kayak kamar terus ada plastiknya gitu, sekat-sekatnya, dikasih oksigen lah, inilah. Ternyata kok enggak, kita di sana tuh juga bebas sebenarnya sih, bebas, cuma memang tidak boleh keluar dari area Wisma Atlet itu. Memang di hotel tuh bebas, kita mau keluar kamar juga nggak apa, saat tetap pakai masker. Terus setiap hari kita juga di check up tiap pagi, itu kondisi kita ditanyain kondisinya gimana, ada keluhan apa, kita di tensi tiap hari dipantau kondisinya kayak gimana, apa namanya, darahnya gitu, kita juga diambil sampel darahnya buat dites selanjutnya gitu. Terus kasih obat, kasih vitamin, terus makan kita juga sehari 3 kali juga. Terus kita di sana juga banyak teman-teman ya Jul ya, kita di sana tiap sore itu, tiap pagi sore itu kita selalu senam, dikasih area buat senam, olahraga apapun, lari-lari, lari pagi, lari sore, jogging gitu sih. Dan selain itu kita juga dikasih edukasi setiap minggu itu, ada zoom meeting gitu, kayak ada seminar tentang gimana sih kita buat nggak panik menghadapi ini, kita yang positif gimana cara melalui ini, ke arah situ. Ya jadi jangan khawatir, pemerintah kita itu udah benar-benar siap siaga untuk menangani ini gitu. Itu udah terlihat di Wisma Atlet ini gitu, dimana petugasnya baik-baik, istilahnya kita datang aja ditanya kondisinya gimana, apa yang dirasain. Jadi nggak dilepas, udah kamu karantina aja udah gitu kan, makan udah, minum obat udah gitu, enggak. Tapi mereka bener-bener pagi itu ditanya, bapak mau tensi gitu kan. Jadi ini juga bisa menjadi apa ya, gambaran teman-teman. Jadi di saat nanti teman-teman kena gitu, itu bisa langsung ke sana gitu, ke Wisma Atlet, tanpa harus ada rasa takut atau rasa khawatir gitu nanti di sana bagaimana gitu kan. Tapi ya itu nanti dengan ketentuan teman-teman di rumah, mungkin tempat isolasinya tuh nggak mendukung gitu, nggak kondusif. Jadi mungkin di sana jauh bisa better untuk pemulihannya. Nah setelah 10 hari itu kita di swab lagi, ternyata aku hasilnya masih positif. Terus kemudian karena masih positif itu kan CT-nya sebenarnya kan, kalau teman-teman yang sudah pernah tes PCR itu kan CT-nya 0 sampai 40 ya. Kalau 40 itu kan udah negatif. Nah waktu itu aku kebetulan masih 32 CT-nya kalau nggak salah. Nah jadi belum boleh pulang. Nah
Jadi nambah hari 2 sampai 3 hari di sana dulu, baru tes swab selanjutnya. Ternyata hasilnya juga masih positif. Nah, untuk yang positif kedua ini sebenarnya itu menurut dokter itu lebih better. Menurut dokter itu udah nggak apa-apa, udah nggak ada penularan kan, udah nggak bisa menularkan kayak awal gejala gitu kan. Sebenarnya kan virusnya kuat itu di hari 0 sampai 7 hari, makanya kan kita suruh untuk isolasi mandiri kan. Nah, karena udah melebihi 7 hari dan CT-nya juga udah lumayan, sudah mendekati 4, jadi memang sudah boleh pulang waktu itu. Sudah dapat suratnya kan, surat untuk beraktivitas seperti biasa. Jadi aku putusin untuk pulang, tapi waktu itu Rahes masih di sana karena kan saya duluan masuk kan, baru si Rahes gitu. Ya, setelah Julian pulang, aku masih stay di situ dan selang 2 hari sih aku dijadwalin buat PCR. Dan hasil PCR-nya itu keluar H+1 setelah PCR itu, setelah tes. Dan waktu dikasih tahu memang hasil aku juga sama, masih positif. Cuma memang CT-nya di situ sudah tinggi 36,9, itu hampir mendekati 37. Dan setelah dikonsulkan perawatnya sama dokternya itu memang nggak apa-apa, is okay pulang, nggak apa-apa, isolasi mandiri dulu di rumah. Udah istilahnya udah better lah dari kemarin. Istilahnya virusnya bener apa yang dikatakan Julian tuh, virusnya memang udah melemah atau tinggal sisa-sisa bang E-nya yang masih terdeteksi di pas kita tes PCR itu. Jadi virusnya itu memang udah nggak bisa menularkan orang lain gitu. Jadi sudah boleh disuruh pulang, tapi dengan catatan memang harus isolasi mandiri dulu selama kurang lebih 4-5 hari. Setelah itu memang bisa untuk beraktivitas di lingkungan sosial kembali gitu. Lebih ke arah situ. Jadi kan aku udah pulang nih, aku pulang duluan. Habis itu kan karena memang di kantor aku tempat kerja memang diharuskan harus tes PCR swabnya itu negatif. Jadi aku masih dikasih waktu 14 hari untuk tes dari kantor. Nah, ya udah 14 hari itu juga tetap konsumsi vitamin, olahraga gitu kan. Setelah 14 hari aku tes lagi di salah satu klinik yang ada di Jakarta Selatan gitu kan. Tapi hasilnya juga masih positif gitu. Tapi ini juga aku bilang kok masih positif terus gitu. Jadi bukan berinten untuk ya balik lagi tadi menakut-nakuti. Ternyata serem ya, corona itu nggak hilang-hilang gitu kan. Jadi memang corona itu menurut persepsi aku memang corona ini banyak yang bilang kok serem banget ini. Iya memang serem gitu. Cuma kembali lagi kita jangan terpaku sama corona ini kok serem itu enggak. Tapi gimana caranya kita buat kita nanti nggak bisa terinfeksi dari virus corona ini. Gimana sih caranya biar kita terhindar, seperti tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, secara konsisten, sabar, ikhlas gitu. Lebih ke arah situ sih, biar virus ini tuh nggak bisa menginfeksi kita dan segera virus ini hilang dari negara kita Indonesia ini. Ya, maksudnya kan seremnya di sini kita tidak harus panic to face it gitu kan. Jadi kok masih positif gitu kan. Jadi tapi positif di sini tuh sebenarnya dari segi badan gitu kita sudah fit gitu, udah oke. Kita dari dokter Wisma Atlet pun juga udah bilang bahwa kita udah boleh bersosialisasi, kita udah boleh beraktivitas seperti biasa gitu kan. Cuman memang secara tes PCR itu kita masih positif seperti dibilang Ahis tadi. Mungkin masih ada
bangkai virus gitu atau virus yang udah nggak aktif gitu, itu masih kedetek di saat aku tes PCR. Ya waktu itu aku nggak patah semangat, jadi tetap berpikir positif. Ya ini juga yang aku mau tekenin ke teman-teman, di saat kita udah positif kita harus tetap berpikir positif juga. Jadi di saat positif kita juga tetap harus berpikir positif. Nah setelah 14 hari aku tes lagi di klinik yang sama di Jakarta Selatan, dan hasilnya juga masih positif. Jadi waktu itu udah mulai gimana ya, agak sedikit putus asa, iya, panik, aduh gimana nih gitu kan. Sementara kan di kantor aku kan butuh sertifikat negatifnya gitu kan, butuh hasil tes swab PCR-nya negatif. Aduh gimana nih gitu kan. Apa coba di klinik lain gitu. Tapi tetap aku konsumsi vitamin, kemudian makan sehat, olahraga juga kan. Jadi aku putusin untuk, setelah melakukan itu semua, aku putusin untuk tes di klinik lain, dan alhamdulillah hasilnya akhirnya negatif. Jadi aku diagnosa atau diputuskan negatif corona. Apa sih bahasanya? Isinya negatif corona itu tanggal 1 April 2021. Dan aku positif corona itu tanggal 8 Februari 2021. Jadi hampir struggle-nya itu 2 bulan. Jadi balik lagi, ini bukan intens untuk nakut-nakutin, bikin down teman-teman, bikin teman-teman berpikir bahwa corona itu sangat menyeramkan. Ya memang bagi yang belum kena itu sangat menyeramkan, maksudnya. Makanya kita di video ini sharing seperti ini, dan apa istilahnya, memberikan saran gitu, kalau yang belum kena COVID itu tetap memakai masker, menjauhi kerumunan. Jadi kalau dari kerumunan atau beraktivitas di luar, pulang mandi pakai hand sanitizer, seperti itu sih. Kalau yang udah positif itu ya jangan terlalu berpikir bahwa udah nih, aduh udah positif nih, terus panik, malah akan jadi semakin memburuk gitu. Better teman-teman struggle, tetap berpikir positif bahwa sakit yang teman sekarang rasain, jadi besok akan segera hilang gitu. Jadi itu sih, lebih ke situ gitu. Aku nambahin sedikit sih. Kalau menurut aku sih, selain kita harus tetap mematuhi prokes 3M itu, kita juga harus selalu ingat kita harus menjaga iman sama imun. Karena iman itu sangat penting loh, selain 3M itu. Kita harus tetap menjaga iman kita. Artinya kita harus selalu ingat bahwa semua kendali di kehidupan kita itu tidak terlepas dari skenario-nya dari Tuhan. Jadi tetap berdoa, tetap melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan teman-teman masing-masing, dan jangan lupa juga untuk imunnya. Kita menjaga imun kita setiap harinya, kayak mengkonsumsi vitamin, multivitamin, terus banyak olahraga, rajin olahraga, tidur yang cukup, dan mematuhi prokes itu untuk menjaga imun kita agar tetap baik gitu. Jadi kita bisa terhindar dari virus ini untuk menginfeksi ke tubuh kita. Iya benar. Jadi mungkin segini aja ya teman-teman sharing kita tentang COVID. Jadi dari awal aku kena tanggal 8 Februari, terus
sampai 2 bulan struggle di Wisma, kemudian finally negatif. Itu memang kalau kita nggak kuat, kita nggak berpikir positif, pasti itu akan jadi lebih buruk. Jadi ini sedikit sharing kita lebih ke situ. Ada kesimpulan yang akan mungkin bisa kalian petik dari pengalaman kita. Jadi kesimpulannya apa Jul? Kayak mungkin Julian bisa sampaikan dari sharing kita ini tadi, pengalaman kita, kayak misal Kak, kalau misal udah kena, poin-poinnya apa aja, maksudnya kayak harus gimana, apa yang dilakuin, dan yang belum kena terus juga harus gimana, terus lebih ke arah gimana sih Kak buat tetap semangat, tetap positive thinking, melewati pandemi ini semuanya gitu. Oh, jadi kalau yang ini yang belum kena dulu ya. Jadi udah mau kasih semangat juga. Oh gitu. Mm-mm. Ini untuk memprevent dulu kali ya. Oh ya, Berarti untuk memprevent ya. Kalau yang belum kena ya seperti himbauan pemerintah sih ya. Di mana-mana kan pasti ditempel tuh. Di mana-mana kita harus tetap 3M kan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi itu aja. Jadi kurangi mobilitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kepentingan yang tidak sangat urgent, tidak untuk keluar atau mobile teman-teman kemana-mana, terus biasanya nongkrong kurangin. Terus ada yang bandel tuh kadang teman-teman nggak pakai masker, itu juga sekarang mulailah kita berbudaya memakai masker. Masker juga nggak ada salahnya kita memakai masker. Nggak akan mengurangin kecantikan dan ketampanan teman-teman kalau teman-teman pakai masker. Masker juga harus masker yang sesuai prokes ya, sesuai masker yang disarankan, seperti itu. Selalu membawa hand sanitizer. Apabila teman-teman dalam waktu dekat mungkin teman-teman ada yang kontak sama yang udah terinfeksi, ya kesadaran teman-teman aja, nggak usah takut, langsung periksa gitu. Itu bukan untuk diri teman-teman sendiri, tapi untuk lingkungan teman-teman, keluarga teman-teman, temannya teman-teman, ya orang-orang yang deket sama teman-teman gitu. Terus ya itu sih kalau untuk yang memprevent ya. Kalau yang sudah kena ya jangan menyerah, do not give up. Jadi kamu pasti akan melewati itu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berusaha, pasti nanti bakal sembuh gitu sih. Lebih ke situ sih kalau yang udah positif sih. Karena kalau yang udah positif ini yang agak lumayan berat, jadi kita harus melawan diri kita sendiri, tetap berpikir positif. Kita tidak boleh stres, kalau makin stres imun kita turun, makin drop gitu. Jadi tetap semangat, tetap berpikir balik lagi positif and positif. Pasti teman-teman akan sembuh. Itu sih. ya tadi udah disampaikan sama Julian kesimpulannya, dan aku mau nambahin dikit lagi. Jadi buat teman-teman, aku pengen ngasih apa ya, maksudnya kayak campaign gitu buat teman-teman, bahwa jangan pernah berpikir corona ini tuh nggak ada apa-apanya. Itu nggak sama sekali, itu salah besar. Bahwa virus ini tuh masih ada sampai sekarang gitu, dan kita belum menang buat melawan virus ini, buat melawan pandemi ini, buat keluar dari pandemi ini. Dan istilahnya tetap jangan pernah berpikir bodoh amat lah ada virus ini. Enggak, kita harus tetap sama-sama bekerja sama buat melawan virus ini, buat memutus rantai
pandemi ini biar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasanya, kita bisa nongkrong lagi, kita bisa ya beraktivitas sosial seperti biasa lagi lah gitu, lebih ke arah situ. Dan apalagi ya Jo? Udah semua sih, tadi kan kita mau closing kan sebenarnya. Tapi ditambahin lagi nggak apa-apa. Sebenarnya kita udah record 2 kali ini, tadi udah aduh, jadi aku Kita udah makanya agak ngeblank lagi nih, tadi kan udah problem ininya tuh, isinya tuh nggak nyambung. ini tadi udah record, tadi saya ngelirik ke sana nih, udah ke record apa belum ya. Aduh, tadi udah selesai ini, jadi ini 2 versi. Jadi ini ngulangin lagi, jadi sedikit agak nggak bete lah ini buat teman-teman kok. Jadi apa ya? Iya, kita tidak berintens membuat video ini untuk nakut-nakutin teman-teman, bikin down teman-teman, atau yang membawa hal negatif. Tapi kita lebih memberikan pengalaman, memberikan atau membagikan pengalaman kita di saat kita tuh kemarin tuh kena musibah atau kena COVID. Nah, lebih ke kayak sharing penyikapan ya. Jadi ini loh, kita udah kena, tapi kita bisa gitu, bisa melalui ini gitu. Dari susahnya kita untuk maksudnya susahnya ya, pribadi aku ya, susahnya aku pengen dapat bukti negatif itu kayak gitu kan, dari pokoknya dari minum vitamin ini itu olahraga dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin bisa memberikan teman-teman energi positif di saat teman-teman sekarang mungkin lagi kena, harus tetap fight. Pasti semua akan berakhir gitu. Bagi yang nggak kena atau belum, ya tetap mengabaikan semua himbauan yang dari pemerintah, tetap memakai masker kalau keluar dan sebagainya itu tadi yang sudah aku sebutin di awal. Terus apa lagi ya? Jadi lebih itu sih, iya. Banyak sih yang mau disampaikan, cuma nanti bisa beberapa durasi sampai 1 jam lebih, mungkin teman-teman nanti akan bosan. Jadi kita sampaikan poin-poinnya aja yang penting, jadi teman-teman juga bisa nangkep dan ngambil kesimpulan atau ngambil pelajaran dari yang kita sharing ini tadi. Ya tutup aja Jul. Dan tahu nggak, karena program negatif saya jadi naik berat badan juga, jadi makin gembrot. Makin gembrot gitu, jadi dari tadi tuh nahan perut gitu kan, nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video sharing kita dari awal sampai akhir. Semoga video ini amat sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang melawan COVID-19. Pasti kamu bisa. Dan buat teman-teman yang memprevent untuk ya pokoknya jangan sampai kena lah, itu juga tetap jangan sampai kendor. Konsisten, sabar, ikhlas, jalanin semuanya. Jadi sabar, ikhlas, konsisten jalanin semuanya, juga berpikir positif, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan teman-teman agar pandemi ini segera selesai dan musnah dari Indonesia ini. Oke, yang mungkin belum terlalu paham penjelasan kita, boleh langsung komen di bawah. Apabila teman-teman juga butuh bantuan, teman-teman butuh bantuan, kalau sekarang sedang bingung harus gimana untuk menyikapi ini, kalau teman-teman sekarang kena gitu positif, terus teman-teman bingung harus gimana, cerita ke siapa dan sebagainya, boleh teman-teman sharing di bawah, komen atau DM di Instagram kita juga. It's okay, kita akan bantu jawab ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan
sharing ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis banget. Dengan kalian subscribe bisa membantu kita buat semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. All day on your feet, hard to keep that energy. I know when it feels like the end of the road, you don't let go, you just press forward. You're the engine that makes all things go, always in disguise, my hero. I see a light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, oh I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but Good job, you did a good job, a good job. good job. You did a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Good job. You did a good job, a good job. You did a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Yeah. The mothers, the fathers, the teachers that reach us, strangers to friends that show up in the air. From the bottom to the top, the listeners that hear us, this is for you. You make me feel like you're doing a good job, a good job. You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter. Thank you so much to our first responders, our healthcare workers, our mothers. Thank you to our moms and our dads. Thank you to our teachers who've helped us. We know it's been hard, but thank you.